Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mombiti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Kali ini spesial requestan dari kalian semuanya tentang hypersex. Emang bisa diredam? Emang bisa diobati? Kebutuhan seseorang akan hal ini itu beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah gitu ya, macam-macam. Dan ternyata guys, libido ya, gairah dan juga hypersex ini itu lain. Jadi kalau yang dia itu benar-benar hyper, itu berarti tandanya itu udah menjadi penyakit dan itu butuh pengobatan ya, butuh terapi mungkin. Terus habis itu kalian harus konsultasi sama dokter supaya bisa benar-benar sembuh, karena sekali lagi itu penyakit ya kan. Tapi kalau gairah, libido, nah ini lain kan, dia bisa memuncak bisa juga nurun gitu. Jadi cara mengobatinya ketika lagi naik-naiknya, lagi tinggi-tingginya, ya perlu diturunin. Dan kalau misalnya ketika si gairah tadi sudah tidak bisa terbendung ataupun kayak sudah tidak terkendali, nah ini baru perlu dilakukan tindakan pengobatan. Karena nanti kalau misalnya nggak diobatin, kayak mungkin bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh, perilaku-perilaku menyimpang dan lain sebagainya ya. Jadi kayak 11-12 lah antara gairah yang tinggi banget sama hyper ini gitu ya. Mungkin yang banyak dialami orang ya, itu mungkin yang kayak gairah tinggi gitu loh, karena nggak semua orang kan hyper kan. Menurutku juga gini guys, menurutku kalau misalnya kamu punya gejolak yang tinggi ya, punya gairah yang tinggi, ketika kamu dapat pasangan yang mengerti, yang pengertian, ataupun yang dia juga sama-sama tingginya, itu enak loh, akan sama-sama tercukupi kan, iya kan. Maksudnya apapun yang kamu inginkan, apapun yang menjadi impian kamu, itu juga yang diinginkan dan juga menjadi impiannya dia gitu. Jadi kan sama-sama klop, sama-sama enak ya kan. Nah terus emang bisa diredam kalau misalnya kamu tuh gejolaknya tinggi banget? Ya bisa. Kalau memang itu sudah kayak merugikan, dalam arti kamu udah nggak nyaman, terus kayak bener-bener kayak kamu kewalahan, berarti kamu harus melakukan pengobatan ya, konsultasi ke dokter, konseling, terus kayak ya pokoknya harus diobati lah ya, harus diobati, karena kalau nggak diobati bahaya ke depannya. Nah terus kalian pernah kepikiran nggak sih sebenarnya yang jadi masalah, kenapa sih seseorang itu bisa menjadi seperti ini tuh apa sih? Katanya ini tuh bisa terjadi ketika seseorang itu kayak tidak mendapat kepuasan ya, nggak puas, terus juga kayak semuanya serba terpendam, baik itu fantasinya dia, imajinasinya dia, pokoknya tidak tersalurkan dengan baik. Jadi kayak ada pemendaman emosi gitu loh. Jadi kayak ketika dia meluap tuh kayak meledak-ledak banget gitu loh, yang nggak bisa sampai tertahankan, yang nggak bisa sampai terkontrol gitu loh guys ya. Awal mulanya tuh dari situ. Jadi kayak kamu mungkin kamu kebiasaan memendam ataupun kayak kamu mengalami ketidakpuasan emosional ya ketika kamu bersama pasangan kamu, dan mungkin kamu entah nggak bisa bilang ataupun kayak udah bilang tapi sama pasanganmu tuh nggak diturutin. Nah ini bisa jadi nih, jadi tuh kayak ujung-ujungnya kayak kamu merasa tertekan dengan peristiwa ini ya, kamu merasa tertekan dengan itu semua yang tadi terpendam itu. Nah timbullah. Terus juga bisa karena kamu itu gagal buat mengendalikan imajinasi kamu, yaitu tadi tidak terpenuhi. Kamu pengen ini gak kesampaian, kamu pengen itu gak kesampaian, kayak semua serba tertekan. Jadi kayak semuanya di sini. Gimana sih rasanya kalau misalnya kayak kamu nih ya, cowok-cowok nih, kamu udah segapung banget kan, udah
banget gitu kan, tapi nggak bisa terlampiaskan dan terpendam lama, kan pasti kamu kayak gitu kan, pasti kayak ketika ada suatu momen ataupun ketika kayak kamu kepancing banget nih, itu kan bakalnya kayak tidak pernah terpuaskan gitu loh, maksudnya kayak kurang dan kurang, ya kan. Nah, makanya penting banget loh guys buat kalian itu selalu memenuhi kebutuhan kalian, apapun yang menjadi imajinasi kalian, terus yang menjadi kepengenannya kalian. Jadi harus terpenuhi dengan baik supaya nanti tidak timbul perilaku-perilaku seperti ini gitu loh. Sebenarnya tuh kalau menurut aku pribadi ya, hyperseks ini ataupun kayak kebutuhan yang tinggi itu nggak menjadi masalah ketika kamu juga terpenuhi gitu loh, ketika pasangan kamu juga seperti kamu gitu loh, nggak apa-apa, karena kan enak, karena kan sama-sama terpuaskan, nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah adalah ketika kamu ini gairahnya tinggi, terus tiba-tiba pasangan kamu kayak tidak bisa mengimbangi kamu, apalagi kayak dia kayak menganggap bahwasanya kayak gimana ya, kayak nggak pengertian lah intinya. Nah, ini nanti yang menyebabkan kamu merasa tidak dicintai, merasa tidak dianggap, tidak dihargai, terus merasa disepelekan, dan akhirnya kayak kamu nyari kepuasan di luar gitu loh, nyari seseorang yang bisa memuaskan kamu gitu, iya kan, ujung-ujungnya seperti itu kan. Nah, makanya nih penting nih buat kalian pasangan yang ingin selalu saling mengasihi gitu ya, ingin selalu merangkul hubungan kalian supaya nggak kemana-mana, ya harus memperhatikan ini. Terlebih laki-laki ya, laki-laki tuh bener-bener deh imajinasinya tuh luas banget, seluas samudra, anjay, pokoknya luas banget gitu loh. Hari ini kepengen A, besok kepengen B, besok kepengen C, begitulah. Jadi harus, kita sebagai perempuan tuh harus pengertian. Kalau nggak bisa, belajar bareng-bareng. Kalau nggak mau, ya kenapa nggak mau gitu loh. Selagi itu tidak menyalahi aturan dan selagi itu tidak merugikan, ya kenapa nggak dicoba, ya kan? Nah, terus gimana sih cara mengatasinya? Nah, sebelumnya misalnya kayak kalian dapat pasangan, misalnya kayak dalam suatu pasangan salah satunya nih kayak ini gitu loh, hyper gitu kan. Jadi harus kamu sebagai pasangannya harus ngerti dong, harus mencari penyebabnya tuh apa sih, kok dia itu bisa seperti ini gitu loh, kan pasti ada penyebabnya ya. Ataukah mungkin dari tadi yang aku bilang tadi gitu loh, yang kayak semua serba terpendam gitu kan. Kenali dulu penyebabnya, terus habis itu gejala-gejalanya gitu loh. Biasanya orang-orang yang memang kebutuhannya banyak seperti ini ya, yang gitu kan, itu biasanya kayak dia tuh punya imajinasi yang gak lazim, yang gak biasa gitu loh. Ataupun kayak keinginan dia untuk mencoba hal-hal baru yang lebih ekstrim tuh tinggi. Ini bisa jadi gitu, karena kan normalnya ya begitulah gitu kan, tapi kok dia kok kayak nggak normal nih gitu, aturan normalnya belok kiri kok dia belok kanan nih gitu. Ini harus diwaspadai gitu. Terus habis itu jangan laju dijudge, jangan laju kayak dimarahin, kok kamu kayak gitu sih, kok kamu kayak gitu gini. Jangan, harus tetap disupport, komunikasikan dengan baik gitu. Mungkin dengan kamu berkomunikasi dengan baik sama pasangan kamu yang mengalami ini, nanti dia akan lebih pede, maksudnya kayak dia akan lebih terbuka dan dia ceritain nih masalahnya gitu loh. Karena kan ini kan bisa terjadi karena dia memendam sesuatu, keinginannya dia secara berlebihan kan. Terus habis itu kamu jangan marah-marah, bantu dia untuk rileks supaya dia itu bisa mengutarakan semua keinginannya dia ke kamu gitu loh. Semua ceritanya dia kan nanti kamu bisa ngasih masukan nih, mana-mana aja yang boleh dilakuin dan nggak boleh dilakuin. Nah, mungkin kayak kamu sebagai pasangannya bisa mensupport dia dengan cara ngasih masukan yang baik, bikin dia relax dulu ya, tenang dulu pikirannya. Jadi kan nanti saran-saran yang kamu kasih ke dia tuh bisa masuk gitu loh. Misalnya memang kayak udah nggak bisa banget dilakuin dengan cara sendiri, ya berarti kamu harus berobat, harus pakai terapi gitu. Karena benar-benar loh, orang yang
menderita ini, mungkin dia tuh juga sebenarnya tersiksa gitu loh. Makanya kenapa aku waktu itu pernah bilang kayak ketika kamu tuh punya hasrat yang tinggi, nggak masalah ketika kamu bisa mengendalikan dan kayak pasangan kamu tuh juga kayak sefrekuensi sama kamu gitu loh, nggak masalah, enak kan malahan. Tapi ini akan menjadi masalah ketika dirimu sendiri aja tuh udah nggak bisa ngontrol dan kayak kamu kewalahan dan kamu juga kesiksa, apalagi pasanganmu gitu loh. Nah makanya yang bisa mengenali, yang bisa mengatur, memanage kan kamu sendiri nih. Jadi ya udah, ketika kamu sudah ada mengenali diri kamu kayak aduh kok udah nggak wajar nih gitu, nah berarti kamu harus berobat ya. Siapa tahu ketika kamu kayak berobatnya tuh masih awal-awal itu bisa sembuh ya gitu, sembuhnya gampang maksudnya gitu. Kesimpulannya bisa mereda ya, tergantung niat kamu gitu. Makanya begitu kayak kamu menemukan gejalanya awal-awal nih, ya langsung, bila perlu kamu misalnya kayak kamu mau kalau misalnya kamu yakin, kendalikan gitu. Tapi ketika kamu kayak udah nggak yakin atau kayak aduh kayaknya aku nih butuh nih dokter nih gitu, ya udah berobat, jangan ditunda-tunda karena nanti yang kesiksa dirimu sendiri. Oke, sampai sini dulu, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.